Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Lestari, NIM 1930701053, kelas Ilmu Komunikasi B, tahun 2019. Saya di sini akan membahas tentang soal UAS saya di mata kuliah Komunikasi Antar Budaya, dosen pengampu Putri Citrahati M.Sos. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan membahas unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah proses yang bersifat interaktif, transaksional, dan dinamis. Interaktif adalah komunikasi antara komunikator dan komunikan dalam komunikasi dua arah, tetapi di sini masih berada dalam tahap rendah. Karena komunikator dan komunikan hanya bertukar informasi atau pesan secara biasa tanpa adanya keinginan lebih. Yang kedua, transaksional. Komunikasi antar budaya transaksional bisa disebut sudah memasuki komunikasi tahap tinggi. Karena di sini komunikator dan komunikan sudah melibatkan perasaan dan tindakan yang saling mengerti dan dipahami satu sama lain. Contohnya, ketika komunikator dan komunikan sudah saling memiliki perasaan dan pemahaman di setiap tindakan yang diberikan oleh lawan bicaranya. Dalam transaksional, ada 3 unsur penting di dalamnya. Yang pertama, melibatkan emosi yang tinggi dan berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan. Keduanya bisa saling merasakan perasaan satu sama lain saat menyampaikan dan menerima pesan. Dan komunikasi ini akan terus berlangsung atau menjadi komunikasi yang panjang hingga mereka sudah mendapatkan hasil dari tujuan komunikasi tersebut dan memiliki kesimpulan masing-masing. Kedua, melibatkan waktu saat komunikasi, berkaitan masa lalu, kini, dan akan datang. Karena sudah melibatkan perasaan, mereka akan melibatkan pesan dengan apa yang telah mereka alami, yang sekarang terjadi, dan masa yang akan datang. Ketiga, yaitu partisipan memiliki peran tertentu. Di sini, dalam komunikasi antar budaya, partisipan tentunya memiliki perbedaan antara komunikator dan komunikan. Contohnya ketika budaya A ingin berkenalan dengan budaya B karena dia ingin memiliki teman dari budaya B yang bisa diajak berbicara dan dijadikan teman dekat. Sedangkan komunikan dari budaya B, karena diajak bicara oleh budaya A, dia jadi penasaran dan ingin mengetahui apa saja kebudayaan dari budaya A tersebut. Sehingga antara budaya B dan budaya A memiliki perbedaan dan tujuan yang berbeda dari komunikasi yang mereka jalani. Selanjutnya, dinamis. Komunikasi antar budaya pada dasarnya bersifat dinamis karena berlangsung dalam konteks sosial yang hidup, berkembang, dan bahkan berubah-ubah berdasarkan waktu, situasi, dan kondisi tertentu. Dalam komunikasi antar budaya ini pastinya akan bersifat dinamis karena banyak budaya yang berbeda-beda satu sama lain. Berikutnya, unsur-unsur proses komunikasi antar budaya. Yang pertama yaitu komunikator. Komunikator dalam komunikasi antar budaya adalah orang yang pertama mengirim pesan kepada orang lain atau komunikan. Komunikatornya adalah orang yang memiliki perbedaan budaya dengan komunikannya. Komunikator harus memperhatikan pesan yang dikirim agar dapat diterima dan dimengerti oleh komunikan. Contohnya, ketika ingin berbicara dengan orang bule, kita harus memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Kita tidak bisa menggunakan bahasa daerah karena orang bule tidak mengerti bahasa daerah yang kita gunakan. Sebagai komunikator, kita harus memperhatikan kata-kata yang akan diucapkan, karena beda pengucapan akan berbeda arti. Kita juga harus menuangkan perhatian lebih pada komunikan, agar dia tidak merasa tersinggung atau merasa salah dengan apa yang kita bicarakan. Yang kedua yaitu komunikan. Komunikan dalam komunikasi antar budaya adalah orang yang menerima pesan dari komunikator dan tentunya berbeda budaya, bisa berbeda bahasa, status sosial, jenis kelamin, dan bisa berbeda semuanya.
Komunikan harus memperhatikan dan menerima secara keseluruhan pesan yang diberikan oleh komunikator, agar lebih mudah memahami dan memberi tanggapan yang sesuai dengan isi pesan. Komunikan terkadang bergantung dalam 3 pemahaman dalam penerimaan pesan, yaitu yang pertama itu kognitif. Kognitif yaitu komunikan menerima pesan sebagai suatu yang benar. Yang kedua yaitu afektif, yaitu pesan yang diterima tidak hanya dianggap benar, tetapi juga disukai dan disenangi oleh komunikan. Yang ketiga, overaction, yaitu tindakan yang diberikan oleh komunikan ketika dia merasa pesan yang diterima itu baik dan benar. Contohnya ketika komunikator memberikan pesan kepada komunikan akan bertindak atau segera memberikan respon melalui gerak tubuhnya. Unsur selanjutnya yaitu pesan atau simbol. Pesan adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator. Di sini pesan biasanya berisikan tujuan dari komunikator yang bisa berupa pikiran, gagasan, dan perasaan. Pesan juga bisa berupa simbol, diantaranya yaitu gambar, suara, warna, isyarat anggota tubuh, dan lainnya. Unsur lainnya yaitu media. Media merupakan saluran atau perantara untuk menyampaikan pesan seperti media massa, koran, majalah, televisi, radio, dan media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Telegram, dan sebagainya. Saluran juga ada saat komunikasi tatap muka, yaitu disebut saluran sensory channel atau saluran sensori. Saluran sensory terdiri dari 5 saluran yang akan dirasakan oleh 5 panca indera, yaitu mata, tangan, hidung, dan lidah, di mana 5 sensori tersebut adalah cahaya, bunyi, pembauan, dan rasa. Unsur selanjutnya yaitu umpan balik. Umpan balik yaitu respon yang diberikan komunikan setelah menerima pesan. Tanpa umpan balik, komunikator dan komunikan tidak dapat memahami isi pesan tersebut. Dalam komunikasi antar budaya, yang terpenting adalah tempat, waktu, dan situasi atau suasana ketika komunikasi berlangsung. Karena semakin banyak perbedaan antara komunikator dan komunikan, maka semakin susah dalam memahami isi pesan. Unsur yang terakhir yaitu gangguan. Gangguan dalam komunikasi antar budaya adalah segala sesuatu yang menghambat terkirimnya pesan dan akan berakibat fatal saat komunikan salah dalam mengartikan makna yang disampaikan. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Kesimpulannya adalah dalam unsur-unsur proses komunikasi antar budaya, banyak sekali timbulnya gangguan dan kemungkinan pesan tidak tersampaikan dengan benar karena perbedaan antara kedua belah pihak. Untuk menghindari kesalahan dalam mengirim dan menerima pesan, hendaklah lebih memperhatikan dengan seksama pesan yang akan dikirim, dengan siapa pesan akan dikirim, dan berikan perhatian lebih saat mengirim dan menerima pesan agar lawan bicara tidak merasa tersinggung saat berkomunikasi. Baiklah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.